Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rizukna ikhlasan fin niyati wal qawli wal amal. Para ikhwan dan akhwat Bagan Batu Hijrah yang sama-sama kita muliakan, ketua dan seluruh jajaran pengurus Bagan Batu Hijrah, baik yang hadir dalam kajian kita kali ini atau yang ikut kajian kita melalui online. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian minggu kemarin kita membahas bab muamalat, ya. Kita sudah mengkaji tentang jual beli, kemudian sewa menyewa, ya. Ini sudah kita bahas dalam kajian beberapa minggu yang lalu. Terakhir kemarin, minggu kemarin kalau nggak salah, kita membahas tentang, masih ingat Bang Jul? Al-Qirat, ya, itu bagi hasil kemarin. Insyaallah dalam kajian ini kita membahas sesuai tema yang sudah dibuat oleh admin kita, yaitu macam-macam jual beli yang diharamkan. Artinya ada beberapa transaksi, terutama dalam jual beli, diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi jual beli. Jadi kita belajar ini nggak harus kita jadi pedagang baru belajar, tidak. Karena kita kalau nggak sebagai pedagang, kita sebagai pembeli. Maka penjual dan pembeli itu harus sama-sama memahami tentang bab muamalat ini. Kenapa? Karena kalau salah dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa, maka berakibat apa? Kita memakan punya orang yang bukan milik kita. Begitu juga sebaliknya bagi penjual, ketika salah transaksi jual belinya, maka uang yang dia ambil itu bukan milik dia. Barang yang diambil oleh pembeli juga bukan milik dia. Akhirnya sama-sama kena. Nah, inilah perlunya kita belajar tentang bab muamalat ini. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah wa yahrumu bai'u ma lam yaqbidhu, ya. Termasuk jual beli yang diharamkan, artinya tidak boleh dilakukan ini, artinya haram menjual sesuatu yang belum dia terima. Menjual sesuatu yang belum dia terima. Contohnya nanti akan disebutkan di sini. Ya. Ini disebutkan, ya, wahadal hukum inda Syafi'i. Ya, jadi haramnya menjual sesuatu yang belum kita terima, ya, menjual sesuatu yang belum kita terima, ini dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya haram. Misalnya begini gambarannya, saya membeli sesuatu dengan Bang Jul. Beli apa misalnya? Beli handphone. Ya, beli handphone. Kemudian udah kita lakukan transaksi uangnya, udah saya serahkan. Berapa handphonenya Bang Jul? Harganya 1 juta misalnya. Terus saya kasih uang ke Bang Jul 1 juta. Kata Bang Jul, handphonenya Ustadz 1 minggu lagi atau 3 hari lagi baru sampai, baru saya serahkan ke Ustadz. Berarti kan handphone itu kan belum saya terima, walaupun uangnya sudah saya bayar. Nah, terus kemudian saya berubah pikiran, ya, untuk apa saya beli handphone sama Bang Jul? Saya kan udah punya handphone. Tapi karena saya udah terlanjur beli tadi, maka handphone ini saya jual lagi ke Bang Zikri. Ya, Bang Zikri mau beli handphone. Mau Ustadz, berapa harganya? 1 juta. Terus, tapi saya belum memegang handphone tersebut. Handphonenya kapan dari datangnya? Setelah tiga hari.
Nah, yang kayak gini belum sah. Nanti baru bisa saya jual sama Bang Zikri kalau handphone itu sudah saya pegang. Sudah saya terima dari Bang Jul tadi. Baik itu handphone, mau itu baju, apa seterusnya. Begitu juga kalau kita, apa namanya, penjual baju atau apa, kalau pesan dulu nggak masalah. Misalnya siapa yang pesan itu kan, pesan di order istilahnya. Nah, tapi kan belum diambil uangnya, belum diserah terima kan. Nanti pas datang bajunya, datang barangnya, baru nanti diakadkan di situ. Nah, itu. Kalau pesan nggak masalah. Misalnya Bang Jul saya pesan jubah 3 misalnya. Nah, nanti saya bisa jual lagi ke yang lain dengan syarat baju tadi atau handphone tadi sudah saya pegang, sudah sampai ke saya. Berarti kalau belum sampai ke saya, maka itu belum boleh saya jual. Paham itu ya? Nah, itu yang dimaksud bai'u ma lam yaqbidhu. Nah, itu dia. Itu termasuk jual beli yang diharamkan. Terus yang kedua, bai'ul laham bil hayawan, menjual daging dengan hewan. Maksudnya hewan yang hidup. Hewan, menjual daging dengan hewan. Itu juga nggak boleh. Misalnya, walaupun hewannya sama jenisnya. Saya punya ayam, tapi ayam saya masih hidup, ya kan? Bang Jul punya daging ayam, beratnya 1 kilo. Ayam saya juga 1 kilo. Nah, terus kata Bang Jul, saya jual daging ini Ustaz sama Ustaz dengan saya jual daging ayam ini 1 kilo dengan ayam yang masih hidupnya 1 kilo. Itu juga nggak sah. Atau dengan jenis hewan yang bukan ayam, bukan sejenis sama dia. Misalnya Bang Jul punya daging ayam 50 kilo, ya. Saya punya 1 ekor sapi misalnya, atau kambing. Terus Bang Jul jual daging 50 kilo itu dengan saya bayar pakai 1 ekor kambing. Itu nggak sah juga. Itu yang dimaksud bai'ul laham bil hayawan, menjual daging dengan hewan. Ini tidak sah. Karena ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naha Rasulullah ba'a lahma dha'nin bihayawani dha'nin atau ba'a lahmi dha'nin bihayawani ibil. Jadi baik sesama jenis hewannya atau bukan sesama jenis. Ya. Kenapa? Karena yang satu sudah daging, yang satu masih hidup. Nah, itu ada larangan di situ. Nah, kalau ada larangan berarti ada di situ hikmahnya. Ya. Baik hikmah itu kita ketahui atau tidak kita ketahui. Karena semua aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya, maka itu tidak terlepas dari hikmah-hikmahnya. Itu. Ya, itu tentang larangan yang pertama, menjual hewan dengan daging atau menjual daging dengan daging. Ya. Beda nanti kalau dia jual sesama daging gitu, bukan daging sama hewan. Nah, atau misalnya jual air sama air misalnya, atau jual kue sama kue, itu nanti ada pembahasannya. Ya. Jadi yang dijual ini, yang tadi, baik itu yang bentuk takaran, ya, bil kail dengan takaran atau dengan timbangan, atau dengan hitungan, atau dengan bizar'i, dengan hitungan hasta, atau dengan hitungan bilangan, au juzafan. Juzafan ini bila takdiri syai'in min dzalika lima rawahul Bukhari. Jadi kalau kita menjual sesuatu itu, pertama harus sudah kita terima, harus sudah kita pegang itu barang, baru bisa kita jual ke orang lain. Itu syaratnya. Nah, terus jenis yang kita jual ini kan banyak. Ada kalanya dengan ukuran takaran, ada kalanya dengan timbangan, ada kalanya dengan
meteran, ya kan? Nah, meteran. Ada juga dengan tumpukan. Nah, misalnya apa? Bang Jul punya baru panen semangka misalkan, ya kan? Kan banyak itu semangka yang satu tumpuk. Terus Bang Jul jual ke saya, Ustaz, saya jual semangka setumpuk ini dengan harga 500.000. Itu sah, nggak masalah. Ya, itu yang disebut bila takdirin tadi. Karena nggak bisa kita menghitungnya berapa buah semangka itu. Atau misalnya apel, ya kan? Nah, satu keranjang atau satu kolbak itu kan, nah, itu nggak masalah, ya. Asalkan itu sudah milik kita, sudah kita punya gitu, sudah kita terima tadi barang, baru boleh kita jual. Misal Bang Jul dia pedagang apa? Pedagang anggur misalkan, atau pedagang apel. Dia ambil apel itu misalnya dari Medan sana misalnya. Ya, setelah anggur itu datang 3 truk misalkan, ya udah Bang Jul bisa jual. Nah, cara jual tuh bisa pakai kilo, ya, bisa pakai takar, ya kan? Bisa juga pakai tumpuk tadi. Misalnya dia jual ke saya, ini anggur satu kolbak ini harga 1 juta misalnya, bisa, tidak masalah. Yang jadi masalah tadi apa? Anggur ini belum sampai ke Bang Jul, udah dia jual ke orang lain. Itu yang dimaksud tadi malam yakbidhu. Nah, itu. Paham ya? Ini Pak. Nah, kemudian termasuk juga jual beli yang diharamkan menjual daging dengan hewan. Hewan yang binatang yang masih hidup maksudnya. Hewan yang masih hidup. Baik itu sesama jenisnya, misalnya daging ayam dengan ayam yang masih hidup, atau daging ayam dengan kambing yang masih hidup misalnya. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Terus yang ketiga, termasuk jual beli yang kalau kita menjual tadi gimana? Nah, ini saya ulangi sedikit lagi. Cara menerima itu tadi, ya, cara menyerahkan barang dan untuk al-qabd tadi. Nah, di sini kalau yang kita jual itu sesuatu yang bisa dipindahkan dengan tangan, misalnya handphone bisa dipindahkan, ya kan? Maka ini langsung kita serahkan ke Bang Jul, ke pembeli. Kalau sesuatu yang besar tak bisa kita angkat, misalnya itu seperti rumah misalnya. Kalau rumah kan nggak mungkin rumahnya kita serahkan, ya kan? Caranya gimana? Caranya pemilik rumah itu mengosongkan rumah itu. Jadi alat-alat yang memang tidak dia jual dengan rumah itu, maka dia keluarkan. Dan itu baru diserahkan kuncinya, ya, ke pembeli. Nah, misalnya Ustadz mau jual rumah, misalnya kan, di dalam rumah itu kan ada kulkas, ada televisi, ya kan, ada lemari. Nah, ini kan nggak dijual, ini punya Ustadz. Nah, terus rumahnya yang mau saya jual sama Bang Jul misalnya. Berarti caranya gimana? Ini lemari saya keluarkan dulu, lemari kulkas tadi, ya, bisa keluarkan dulu. Baru nanti kita akad sama Bang Jul dan saya kasih kuncinya. Caranya seperti itu. Kenapa? Karena rumah nggak mungkin diangkat. Nah, itu. Nah, kalau kita misalnya membeli sesuatu yang bisa digeser misalnya, yang mana situ banyak tumpukan-tumpukan situ, misalnya beli kipas angin di toko kipas angin kan banyak itu. Nah, jadi sebelum kita bayar, sebelum kita transaksi, maka kipas angin yang mau kita beli tadi dikeluarkan dulu dari tumpukan yang banyak tadi supaya jelas dia, minimal digeser dia, entah ditaruh di dekat kasirnya, ya. Jangan pokoknya dijual salah satu kipas angin yang ada di situ, itu tak sah karena dia majhul, tidak diketahui kipas angin yang mana. Kulkas gitu juga, di sini di toko itu banyak tumpukan kulkas misalnya, ada 20 kulkas. Nah, kita mau beli satu dari kulkas yang banyak tadi, maka digeser dulu dia, yang satu itu keluar, dipisahkan dia dari tumpukan yang banyak tadi, baru situ ditransaksikan. Begitu caranya kalau memang tidak bisa
serah terimakan di majlis akad tadi. Tapi kalau baju atau handphone atau apa lagi, kue misalkan langsung bisa dikasih, itu langsung dikasih bil munawalah namanya. Paham ya? Nah, terus kalau beli tanah gimana? Tanahnya diangkat, nggak mungkin juga ya kan? Nah, makanya dikasih patok ya, kasih patokan tadi itu. Misalnya satu rantai ya, kalau orang buat batu main rantai Bang Jul ya. Nah, misal Bang Jul punya tanah 10 rantai, yang mau dijual satu rantai ya kasih tanda patok. Nah, ini ukuran tanah yang dijual yang dia beli. Ya, jadi kalau apa tadi belum kita terima barang itu, nggak boleh kita jual dulu dengan yang lain. Barang itu dia masih bercampur dengan tumpukan kayak kipas angin, kulkas misalkan, maka dipisahkan dulu dari tempat tumpukan itu tadi. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, juga termasuk jual beli yang diharamkan ya, bai'ud daini bid-dain. Nah, bai'ud dain bid-dain, menjual hutang dengan hutang. Gimana maksudnya menjual hutang dengan hutang ini? Nah, menjual hutang dengan hutang. Nah, contohnya seperti ini. Jadi seseorang punya hutang ya. Terus hutangnya itu dia jual lagi ke temannya. Kayakuna aslama ila rajulin dinaran fi qamhin muajjalin ila ajalin muayyanin summa yabi'u dzalika ad-dain min shakhsin bidinarin muajjalin wa dzalika li hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Ya. Jadi menjual hutang dengan hutang ini seperti ini contohnya. Bisa ambil apa? Spidol. Ya. Misal ini siapa namanya? Hah? Sidik. Sidik ya, membeli HP lah ya. Atau misalnya Sidik menghutangi siapa nama sebelahnya? Teguh. Teguh minjam uang ke Sidik berapa? Kita katakan 500.000. Ya, nggak usah banyak-banyak, nanti nggak dikasih sama dia. Dah, temponya 1 minggu. 1 minggu. Ya. Kemudian belum sampai 1 minggu lagi, baru 4 hari. 1 minggu berapa hari? Ya, kan belum sampai 1 minggu kan? Sidik ini dijualnya hutangnya ini ke Bang Jul. Kata Sidik, Bang Jul, ya, saya jual hutang saya sama kamu 500.000, nanti ambil sama si Teguh. Nah, diambillah duit sama Bang Jul, dibayar Bang Jul 500. Paham nak? Ini menjual hutang. Dia ini jualnya hutangnya ke sini, dan ini masih berhutang ke sini. Ini maksudnya menjual hutang dengan hutang. Ini nggak boleh. Paham? Beda nanti memang sudah jatuh tempo. Misalnya pas hari ke-7 kan, sudah jatuh tempo, itu boleh. Nah, nanti Bang Jul langsung ngambil ke Teguh.
Jadi Bang Jul tadi, Sidik ini menjualnya ke Bang Jul, langsung diambil uang dari Bang Jul 500. Nah Bang Jul nanti ngambil sama si Teguh. Tapi sudah jatuh tempo hutangnya. Bukan masih ada 2 hari lagi atau 3 hari. Kenapa? Karena status dia masih berhutang. Ya, status Teguh ini masih berhutang dengan si Sidik. Kenapa dia langsung jual ke Bang Jul? Paham nggak? Nah, itu jangan seperti tadi. Kalau yang tadi itu menjual satu barang yang belum dipegang, belum diterima ya, misal jangan Sidik lagi, ya contohnya. Ini saya namanya. Milda. Milda. Milda ya beli baju ke Dewi. Dewi dia jilbab lah, jilbab ya. Jilbab. 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 Harganya 100.000. Ya. Tapi beli orang ini lewat apa? Lewat telepon itu kan, belum diterima. Kata Milda, Dewi, saya mau beli jilbab satu. Berapa harganya? 100. Oke, saya transfer duitnya. Transfer. Sampai duitnya ke sini, 100.000. Kata Dewi ke Wilda, ya nanti barangnya saya kirim besok. Atau 3 hari lagi barangnya saya kirim. Kata siapa? Kata si Dewi. Kemudian malamnya si Milda ini berpikir dia, saya jilbab dah banyak di lemari saya. Udahlah saya jual lah dengan si siapa namanya? Hah? Dewi. Oh, kok Dewi lagi? Elis. Nah, Elis. Elis. Elis namanya kan? Ya, Zikri, Elis namanya. Oh, yang Elis yang tengah, itu salah lah ini. Tidak lah, Elis ini. Okay. Ya. Kata Milda, di teleponnya pula Elis. Ya. Elis, mau beli jilbab? Murah nih, 100 ya. Mau, kata si Elis. Ya udah, harganya 100. Oke, ditransfer dia Elis duitnya. Baik ditransfer atau dibayar cash nggak masalah, sama. Yang seperti ini itu nggak sah. Kenapa? Karena si Milda belum menerima jilbab tadi. Kalau udah sampai ke dia, terserah dia. Itu yang dimaksud dengan masalah pertama. Kalau yang ini menjual hutang dengan hutang tadi, nah, itu tak boleh seperti itu. Jadi kalau mau jual nanti siapa, si Milda, ya biar barang itu sampai lo ke tangan kamu. Nah, terserah udah sampai mau kau jual, mau kau sedekahkan, mau kau bagi-bagikan terserah. Paham ya? Nah, itu dia. Itu jual dan bidain. Ya. Itu udah 3 ya. Udah 3 masalah. Nah. Kemudian juga termasuk jual beli yang diharamkan. Wa naha Rasulullah an bai'il gharar yadkhulu fi abwabin min al-buyu'i wa dhalika kullu bai'in aqadahu mutabayyi'ani bainahuma 'ala syai'in majhul 'inda al-ba'i' wal mushtari aw 'inda ahadihima min dhalik. Menjual sesuatu yang majhul, yang belum jelas. Seperti menjual ma fi butunil hayawan. Menjual hewan yang masih dalam perut ibunya. Misalnya binatang yang lagi hamil ya. Nah, Bang Jul punya kambing, kambingnya hamil, ya. Terus dia jual anaknya. Saya jual anak bayi kambing yang di dalam perut ini kepada si Zikrinya, itu nggak sah, karena majhul. Atau misalnya menjual sesuatu yang dia tidak bisa menyerahkan, seperti menjual apa? Menjual ikan di laut.
Ya, atau ikan di kolam. Itu majhul kan? Ya. Saya jual ikan kepada Bang Jul 1 kilo ikan lele, tapi ikannya masih di dalam kolam. Nah, di dalam kolam itu banyak lelenya. Mungkin ada 50 kilo ya kan? Nah, kayak itu tidak boleh. Atau menjual sesuatu yang Bang Jul tidak bisa menyerahkan kepada pembeli. Misal, Bang Jul punya Honda dirampok orang. Tahu dia orang merampoknya, cuman dia nggak bisa ngambilnya. Takut, ya kan? Nanti kalau diambil, dia bisa dibunuh misalkan. Terus dijualnya sama Zikri. Zikri, saya jual Honda saya sama kamu dengan harga murah, harga 1 juta. Tapi kamu ambil sendiri dengan perampok itu misalnya. Itu tak sah. Karena apa? Karena dia tidak sanggup menyerahkan. Atau menjual burung. Ya. Burung Bang Jul lepas. Dia punya burung apa? Burung yang bagus suara itu burung apa? Murai ya. Bang Jul punya burung murai di rumahnya. Saya tiap pagi berkicau burung ini. Terus satu pagi itu kok nggak berkicau. Itu, dia tengok Bang Jul rupanya udah lepas. Udah lepas terbang di pohon kayu. Ini jangan pikir kemana-mana, ini burung asli. Ya, terbang di depan kayu. Di depan rumah dia. Masih nampak dia burung itu. Ya. Ya. Tapi kan Bang Jul nggak bisa nangkapnya. Orang udah lepas. Ya kan? Nah, dijualnya sama si Teguh. Teguh, saya jual burung saya yang di pohon kayu itu, tapi tangkap sendiri. Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena Bang Jul tidak sanggup menyerahkan. Paham itu ya? Nah, itu dia. Itu yang contohnya kalau yang apa tadi yang kayak dirampok lah. Kayak Hondanya atau apanya. Sesuatu yang dirampas orang atau dicuri, nggak harus dirampok. Misalnya handphone dia dicuri, dia tahu orang curinya, tapi dia nggak bisa ngambilnya lagi. Terus dia jual dengan yang lain, orang lain sama temannya, ya. Dan temannya ini juga nggak sanggup mengambilnya, walaupun dia jual dengan murah, tetap tidak sah jual beli seperti itu. Nah, itu. Ya, ini beberapa jual beli yang diharamkan, termasuk juga nanti jual beli riba, ya. Nah, tapi riba itu tidak semua barang. Riba itu seperti jual emas sama emas, jual beli emas sama emas, atau perak sama perak, atau jual beli makanan sama makanan. Nah, makanan itu sama makanan termasuk juga minuman. Ya. Nah, kalau yang seperti ini itu ada aturannya. Misal jual beli emas sama emas misalkan. Nah, dia harus pertama syaratnya harus takarannya sama. Yang kedua harus serah terimanya di tempat itu, di majelis akad. Nah itu. Yang ketiga tidak boleh menyebutkan tempo dalam akad. Misal saya punya emas, walaupun kualitasnya beda. Ya, saya punya emas London. Kan emas yang paling mahal kan? Emas London. Bang Jul juga punya emas. Mereknya apa Bang Jul? Emas 24 karat. Nah, ini kan dari segi kualitas kan beda, ya kan? Segi kualitas beda. Emas 24 karat dengan emas London. Ya. Nah, kalau kita mau jual beli emas sama emas ini, ya, itu ada syaratnya 3. Pertama harus timbangannya sama. Ya. Timbangan harus sama. Kemudian yang kedua, serah terima di tempat akad atau majelis akad.
Yang ketiga, tidak menyebutkan tempo dalam akad. Ya. Coba perhatikan biar paham. Jadi kalau kita jual beli emas sama emas, ya kalau sekarang kan tak ada, tapi kalau di zaman dulu itu kan mata uang dulu kan emas, dinar sama dinar, ya kan. Nah, kalau sekarang kan kita pakai uang kertas, uang kita kan nggak terbuat dari emas, jadi bisa terjadi riba itu. Kalau takarannya tidak sama, maka ini disebut nanti riba fadl. Ya, riba fadl namanya. Misalnya emas saya tadi 1 kilo misalnya. Emas Bang Jul 2 kilo. Kan nggak sama takarannya. Maka ini nggak boleh. Ini yang masuk riba, itulah nanti jatuh kepada riba fadl. Riba fadl itu takarannya nggak sama. Walaupun ini beda kualitas. Kan kualitas beda nih. Lebih bagus emas saya kan? Lebih bagus emas saya. Tapi karena dia sama jenis emas, jenisnya sama emas. Beda sama emas sama perak. Kalau misalnya Bang Jul punya perak, Bang Jul bukan emas yang dia punya, tapi perak. Kalau perak nggak masalah. Misalnya saya punya emas 1 kilo, Bang Jul punya perak 10 kilo. Sah-sah saja. Kata Bang Jul, saya beli emas Ustaz 1 kilo dengan saya bayar 10 kilo perak. Sah. Sah. Kenapa? Karena dia beda jenis. Cuman ada syaratnya 2 yang harus dipenuhi. Harus serah terima di tempat dan tidak boleh menyebutkan tempo di akad. Menyebutkan tempo di akad itu seperti ini. Kata Bang Jul misalnya, saya beli emas Ustaz 1 kilo dengan harga 10 kilo perak, tapi 5 menit lagi baru saya serahkan. Atau nanti saya serahkan. Itu nggak sah. Jadi menyebutkan tempo dalam akad itu tidak sah. Itu nanti jatuhnya kepada riba an-nasa. Kalau dia tidak terima di tempat, kata Bang Jul, Ustaz, saya jual sama Ustaz perak 10 kilo dengan emas 1 kilo. Tapi nanti peraknya diambil 1 minggu lagi misalnya. Atau 2 hari lagi. Kan itu tidak terima di majlis akad. Itu jatuh pada riba liat. Paham itu ya? Nah, ini juga termasuk jenis jual beli yang diharamkan. Kalau riba qorot itu biasanya terjadi dalam hutang. Hutang yang bersyarat itu termasuk riba qorot. Misal saya mensyaratkan, ya misalnya Bang Dikri mau minjam uang sama Ustaz. Ustaz, saya mau pakai uang Ustaz 10 juta. Oke, saya kasih minjem duit 10 juta. Tapi harus dengan syarat kau bayar 11 juta. Ini namanya riba qorot. Itu yang banyak terjadi sekarang ini. Kata orang sekarang apa? Duit beranak ya. Nah itu macam-macam istilah sekarang. Jadi syaratnya itu nggak harus uang, bisa jadi yang lain. Yang penting kata Nabi, kullu qardin jarru manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ ada menarik satu manfaat, maka itu disebut dengan riba. Namanya riba qorot. Nah, itu. Jadi kita belajar ini supaya kita bisa menghindarinya. Bukan untuk mempraktekkannya, tidak, ya, tapi supaya kita bisa menghindarinya. Mungkin ada di antara ikhwan atau akhwat kita yang mungkin dia berdagang, ya kan, dagang baju atau dagang apa, maka dipahami bab ini tadi. Kalau Bang Jul ini jatuhnya ke ijarah. Bang Jul ini berkecimpung dalam ijarah karena orang menyewa jasa, ya kan, nyewa jasa dia. Maka harus paham juga syarat-syarat ijarah itu yang sudah kita jelaskan kemarin.